Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Kandita dengan NIM 2331 dari kelas T4B Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya akan presentasikan PBL Cybersecurity saya, yakni mengenai keamanan basis data SQL injection. Jadi, saya memilih topik ini karena saya merasa mampu menjelaskan SQL injection dengan cukup jelas. Jadi, apa sih SQL injection? Simpelnya, SQL injection merupakan serangan, yakni di mana kode berbahaya dimasukkan ke dalam string yang kemudian diteruskan ke mesin database atau SQL server untuk penguraian dan eksekusi. Dan cara kerja injeksi SQL ini atau SQL injection itu bentuknya ya seperti tadi, menyisipkan kode. Jadi SQL-nya ini nih disisipi kode ke dalam variabel inputnya yang digabungkan dengan perintah SQL yang ada di shortcut-nya tadi, sehingga SQL ini seperti ditipu, seperti itu, seperti dikelabui, sehingga nanti user yang menyerang ini dapat login tanpa menginput password, seperti itu. Jadi saya sudah membuat webnya. Di sini saya berikan contoh sederhana bagaimana sih login menggunakan tanpa password dan login dengan membutuhkan record password seperti itu. Baik, untuk loginnya saya akan coba login user. Passwordnya kita coba kosongi. Dan seperti ini, login berhasil. Contoh SQL injection itu kurang lebih simpelnya seperti ini. Jadi, teman-teman ini ingin login ke suatu web atau suatu hal yang penting tapi tidak tahu passwordnya, jadi melakukan kejahatan seperti ini. Jangan dilakukan di rumah ya teman-teman. Saya coba untuk mitigasinya. Sebenarnya mitigasinya itu teman-teman sering temui di rumah, dimana apabila kita login, username salah satu kata, username salah besar kecilnya, itu sudah termasuk mitigasi SQL injection atau yang biasa kita sebutnya prepared statement-nya. Jadi kita sebut prepared statement. Jadi saya coba isi username-nya user, passwordnya user seperti ini. Login berhasil, aman, karena memang kita memasukkan username yang benar dan password yang benar. Bagaimana jika saya salah melakukan atau salah menginputkan password? Coba passwordnya kita isi user 12 saja, login gagal. Nah, seperti itu. Jadi prepared statement ini juga membantu memitigasi SQL injection sehingga tidak ada pencurian data atau penyalahgunaan pada serangan yang tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana letak perbedaan kode SQL injection yang aman dan tidak. Oke, jadi kita sudah berada pada kode yang sudah saya terapkan pada web yang tadi. Di sini itu ada login variable. Login variable itu yang tadi kita bahas, itu SQL injection atau ya penyerangan atau penyisipan kode. Di sini perlu kita blok. Di sini tuh perbedaannya di sini. Jadi untuk user dan pass ini ada sedikit masalah atau ya bisa dibilang masalah juga. Kenapa menjadi masalah utama? Karena variabel user dan pass ini langsung dimasukkan ke query SQL-nya tanpa filter atau yang tadi kita bilang prepared statement. Jadi ini sangat berbahaya ya karena yang tadi password tidak dimasukkan pun login berhasil seperti itu. Nah, ibaratnya seperti select from ini satu sama dengan satu seperti itu. Jadi asal diisi aja, asal diisi benar gitu. Jadi untuk mengembalikannya kita harus menggunakan prepared statement. Jadi
yang sudah disimpan dan juga data sehingga nanti loginnya terus username-nya apa dan passwordnya apa, besar kecil huruf dan juga angka seperti itu. Jadi untuk result ini dia tidak apa ya, tidak memberikan pesan lain selain ingin berhasil sehingga nanti rentan terhadap SQL. Kenapa dikatakan rentan? Yaitu karena loginnya dianggap sukses sehingga tampilan pesannya itu berhasil. Nah, kemudian result, karena tadi hasilnya itu always true, ibaratnya satu sama dengan satu satu seperti jadi kayak ya pokoknya diisi benar. Jadi resultnya ini akhirnya menghasilkan ya udah login berhasil seperti itu sehingga SQL-nya memproses oh iya login berhasil. Jadi yang ditampilkan message-nya juga login berhasil. Bagaimana dengan login secure atau yang menggunakan paper statement? Itu ada perbedaan di sini. Nah, query yang login secure ini dapat kita lihat juga bahwa dia itu menggunakan tanda tanya di sini, yang mana itu mengharuskan user mengisi username-nya dengan benar seperti itu. Kalau salah ya tadi login gagal, ada message login gagal. Dan karena fungsi inilah sehingga SQLi itu dapat dimitigasi atau dicegah. Simpelnya sih seperti itu ya teman-teman. Semoga eh, penjelasan saya dapat dipahami. Karena keterbatasan ilmu yang saya punya, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penjelasan saya yang mungkin membingungkan atau bahkan ada yang keliru, tapi yang saya pahami seperti ini. Untuk yang saya jelaskan ini juga berdasar pada situs resmi yang sudah saya riset sebelumnya. Dan terima kasih kepada Bapak Johan Erika yang telah menyimak video ini sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.